Halo, selamat pagi Amang dan Inang serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam damai kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu di dalam damai kasih-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kami hikmat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Amang dan Inang, pesan ini ditujukan kepada seorang bernama Gideon, anak dari Yoas, orang Abiezer, seorang yang masih sangat muda di tengah-tengah bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel mengalami penindasan yang sangat mengerikan, sangat berat. Ketidakadilan, perampasan di mana-mana, kehidupan yang layak itu jauh dari kehidupan bangsa Israel. Perbekalan makanan, hewan ternak, semuanya dirampas oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Luar biasa penderitaan itu. Bukan hanya itu, ada bangsa Amalek dan bangsa-bangsa yang dari timur juga datang untuk menindas bangsa Israel. Sebenarnya hal ini terjadi bukan begitu saja. Kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini, keluar dari bangsa Mesir. Di tengah padang gurun, Tuhan menunjukkan tiang api, tiang awan. Bukan hanya itu, juga ada mana. Banyak sekali penyertaan Tuhan, tidak pernah habis. Tapi bangsa Israel selalu melawan Tuhan. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Ini aneh ya. Itu kenapa mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami penderitaan, masalah demi masalah. Itu akibat dari ulah mereka sendiri, bukan karena Tuhan tidak baik. Amang dan Inang, hal ini pernah disampaikan oleh Gideon. Kenapa harus saya engkau pilih Tuhan? Kalau memang engkau mau menyelamatkan kami, kalau memang Tuhan adalah sang juru penyelamat itu dari Tuhan, ada penyertaan itu, kenapa selama ini kami menderita? Itu sempat dikatakan oleh Gideon. Kemana saja engkau Tuhan? Kira-kira gitu. Tapi demikianlah memang ketika Tuhan sudah menentukan, sudah memilih, bahkan sudah berfirman, tak ada yang bisa membatalkannya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Keputusannya mutlak. Amang dan Inang, Gideon akhirnya melakukan firman itu. Kenapa? Apakah karena dia kuat? Tidak. Bahkan pada saat itu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dia minta tanda. Di mana caranya? Buktinya bahwa ini adalah dari Tuhan. Engkau memilih aku sebagai hakim untuk membebaskan bangsa Israel itu. Karena bangsa Israel sedang menderita, kami takut, kami sering sembunyi ke gua-gua, kami sering menjauh, bahkan hanya untuk sekedar berjalan saja kami takut. Tapi kemudian Gideon minta tanda dan Allah memberikannya. Pada saat itu Gideon bilang, nanti saya akan datang lagi bawa persembahan, dan Allah menerima persembahan itu dengan cara menghidupkan api sehingga melahap habis korban persembahan yang disampaikan oleh Gideon. Bukan hanya itu Amang Inang, Gideon juga pernah yang terakhir kali 2 kali setelah yang pertama, jadi ada 3 kali tanda yang diminta oleh Gideon, yaitu Gideon menggunting bulu domba dan dia katakan tandanya adalah besok bulu domba itu harus berembun tapi tanahnya kering gitu. Dan itu terjadi. Nah, pada saat terjadi, mungkin Gideon ya, namanya manusia, berpikir kali kebetulan begitu. Tapi kemudian dia minta lagi tanda dengan sopan, dengan mohon maaf, Tuhan, jika engkau berkenan, mohon maaf, berikan satu tanda lagi. Dan dia bilang, kalau kali ini bulu dombanya yang digunting itu kering, tanahnya yang basah. Dan terjadi demikian, persis seperti apa yang dikatakan Gideon. Berdasarkan tanda itulah dia sadar bahwa Allah menyertai Gideon. Amang dan Inang, sekarang Gideon disertai Allah. Allah diam dalam diri Gideon. Luar biasa. Bagi hidup kita,
yang percaya kepada Tuhan, jika Allah berdiam dalam hidup kita, apa katanya? Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Jadi kita bisa menghadapi segala masalah. Badai yang luar biasa, gelombang laut setinggi apapun itu kita hadapin. Bahkan jika tidak ada jalan keluar, bahkan di saat hati kita selalu remuk, kita tidak mampu untuk memikir-mikir lagi jalan keluarnya, memikir-mikir lagi apa yang harus saya lakukan. Bahkan Amang dan Inang, di saat sakit penyakit yang kita derita itu terus membebani hidup kita. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, saya sudah capek, saya tidak tahu lagi mau kemana berobat, atau saya tidak mampu untuk berobat. Maka Tuhan katakan, sebenarnya jika kita mau menerima Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan, kita menjadi pahlawan yang gagah berani. Kita mampu menerobos dengan iman kita yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Amang dan Inang, ini kabar luar biasa baik, luar biasa indah, kabar sukacita yang mana jika Tuhan menyertai seseorang, maka tak ada lagi yang bisa. Siapa lawan kita? Siapa yang bisa menghalau kita, yang menghambat kita? Jika Tuhan berada di pihak kita, maka kehidupan yang sulit ini, kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan ini, berubah seketika menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Amang dan Inang, hidupilah iman itu, hiduplah bersama Tuhan senantiasa, dan berusahalah sungguh-sungguh. Jangan kita punya niat itu setengah-setengah, sungguh-sungguh. Kalau hari ini gagal, besok kita usahakan lagi. Ya, kalau bila perlu seperti Gideon minta tanda, tapi dalam hati yang sungguh-sungguh. Bukan minta tanda seolah-olah memuji Tuhan, bukan. Atau seolah-olah supaya sesuai dengan pikiran kita, tidak. Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa dikelabui. Tapi dengan hati yang tulus datang sama Tuhan. Oleh karenanya, di saat Gideon itu menerima firman itu, Amang dan Inang, bangsa Israel lepas dari segala kesulitan hidup mereka. Demikian juga kita. Tuhan setiap hari berfirman kepada kita. Tuhan setiap hari menjamah, menyertai kita, memberikan damai, memberikan kasih-Nya kepada kita. Terlebih di saat-saat sekarang, kita tahu kondisi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan itu tidak baik-baik saja. Kita sama-sama tahu itu. Tapi saya percaya setiap orang yang mau dipimpin Tuhan, mau menerima firman Tuhan, jangan mengeraskan hati. Saya percaya kehidupannya beda sekali, beda. Hikmatnya terbuka, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangannya. Saya percaya sekali itu. Maka berbahagialah kita, setiap kita yang mengamini firman ini, setiap kita yang menerima Allah, dan kita katakan bahwa saya mau taat Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya percaya sama Tuhan, saya menerima firman Tuhan. Maka saya menemukan, ajari saya untuk memakai itu kuasa yang daripada Tuhan, yaitu kuasa yang gagah berani. Selamat menjalani kehidupan hari-hari kita ini dengan iman yang telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Jadilah seperti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap hari Engkau panggil kami untuk duduk tenang sebelum kami memulai hari kami. Dalam satu hari ini, seluruh aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan.
segala masalah-masalah hidup kami percaya kami dapat atasi itu dengan penuh gagah berani, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.